Iya, Pak. Oke. Satu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kalian mana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah kita semua bisa bertemu walaupun hanya lewat mimpi apa ya? Lewat tayangan. Selama ini kita jarang bertemu karena adanya pandemi ini. Mudah-mudahan adanya pandemi ini bisa cepat dihilangkan oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini kita akan belajar yaitu tentang pelajaran agama. Nantinya untuk pelajaran agama ini bisa digunakan untuk bekal hidup. Jadi kalau pelajaran agama itu selamanya akan terpakai, tidak hanya waktu di sekolah saja. Oke, kita mulai untuk materinya. Sudah kelihatan materinya? Kelihatan. Apa coba tulisannya? Apa coba? Coba. Salah satu coba. Sudah masuk ke layarnya belum? Sudah masuk ke layar? Coba. Apa di layar ini apa? Dia apa dia? Di layar sudah masuk dia. Di layar sudah masuk. Di layar sudah masuk tulisannya apa? Materinya udah masuk. Coba Siva, materinya masuk belum Siva? Coba dibaca materinya. Halo Siva, yang sudah bisa masuk coba mewakili. Siapa? Di layar sudah kelihatan belum materi? Halo? Suaranya. Ya, coba Alfian Taufikur Rahman. Apa materinya? Layar. Di layar. Alexa, ayo. Teman. Halo. Untuk dia, apa materinya apa dia? Di layar apa bunyinya dia? Layar. Mukanya teman-teman Pak. Oke. Coba sekarang materinya sudah kelihatan belum? Ditambah dan jamaah dan ketentuan. Oke, berarti sekarang sudah masuk. Oke, sekarang sudah masuk, yaitu untuk anak-anak sekalian,
Bahwa untuk materi saat ini, yaitu dalam pelajaran agama ini, Pak Guru, Pak Ujin akan menyampaikan tentang materi sholat berjamaah dan ketentuan-ketentuannya. Untuk kenapa kau kita sampaikan? Yang pertama adalah materi ini untuk kelas 7 dan juga berguna untuk kedepannya. Namun sebelum Pak Guru sampaikan materi ini, yang perlu diketahui oleh anak-anakku sekalian adalah kalau kita membahas masalah agama, tentunya dalam agama banyak perbedaan pendapat. Untuk itu tidak usah nanti dipermasalahkan. Terus nanti anak-anak dalam mengikuti pelajaran ini boleh menanyakan ya. Boleh sambil diskusi, bertanya apa yang perlu ditanyakan. Tidak usah malu-malu ya. Tidak usah malu-malu dan tidak usah khawatir salah. Karena nanti Pak Guru juga mau mengambil keaktifan kamu. Pak Guru sudah pegang daftar nilainya ya. Siapa yang aktif nanti Pak Guru kasih nilai. Oke? Oke, kita mulai. Oke. Yaitu dalam materi ini kita kompetensi dasarnya yaitu memahami ketentuan sholat berjamaah untuk pengetahuannya. Dan untuk keterampilannya yaitu mempraktikkan sholat berjamaah. Baik, dalam tujuan pembelajaran pada saat ini, suaranya kurang keras. Suaranya kurang keras. Mungkin sinyal ya. Mungkin karena sinyalnya. Tujuan pembelajaran saat ini yaitu melalui pembelajaran jarak jauh ini, peserta didik dapat memahami, mempraktikkan, menunjukkan perilaku demokratis, dan terbiasa menunaikan sholat wajib berjamaah sebagai implementasi pemahaman rukun Islam. Jadi anak-anakku sekalian, nanti setelah mengikuti pelajaran ini, yang perlu anak-anak sekalian pahami adalah sholat berjamaah ini termasuk bukan perilaku demokratis yang selama ini bisa sudah kita itu sering kurang. Makanya untuk bersalat bersama itu untuk menumbuhkan demokratis, perbedaan pendapat, dan juga mengutamakan kebersamaan. Baik anak sekalian, yang masih di layar apa? Coba diamati gambar yang ada di layar kalian. Ada pertanyaan dan ada gambar. Coba diamati. Gambar apa kira? Gambar apa? Gambar apa? Gambar orang sholat. Ya. Siapa yang jawab gambar orang sholat? Siapa ya? Namanya? Terakhir? Kalau mau jawab menyebutkan nama ya. Baik. Ya, untuk di layar itu ada gambar orang yang sholat berjamaah. Pernahkah kalian melakukan sholat berjamaah? Pernah. Kenapa kamu melakukan sholat berjamaah? Coba, siapa yang mau jawab? Ya? Ada? Lagi? Kenapa? Pahalanya lebih besar. Siapa yang jawab pahalanya lebih besar? Siapa? Pahalanya lebih besar. Besarnya seberapa?
Siapa yang jawab 27? 27 derajat. Siapa itu? Siapa yang jawab? Firdaus? Ya. Siapa ya? Oke. 27 derajat. Oke. Terus ada lagi yang selain 27 derajat? Banyak yang jawab, Ya, coba. Wahyu? Berapa Wahyu? Ada selain 27 derajat berapa? 2 kali lipat. 2 kali lipat. Firdaus? Ferdian? Verdi, Pak. Verdi, Pak. Ferdi yang jawab. Ferdi. Oke. Salah nggak apa-apa ya. Maza berapa Maza? Maza berapa? Oke, anak-anak sekalian. Jadi untuk mengapa kita melakukan sholat berjamaah? Karena pahalanya lebih besar, betul. Ada yang katakan bahwa pahalanya lebih besar, yaitu Mana? Apa itu sholat berjamaah? Sholat yang dilakukan bersama. Sholat yang dilakukan bersama, Pak. Mana jawab? Sholat yang dilakukan bersama, Pak Osen mikir. oh ya maaf. Oke. Nah, lanjut. Apa tadi sholat berjamaah? Maaf. Verdi, Pak. Verdi, Pak. Verdi. Oke, Verdi, makasih yang sudah menjawab. Sholat, baik. Sekarang Pak Guru ya, sambil menerangkan ya. Oke, dengarkan. Bahwa sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama. Sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu imam dan makmum. Oke, apa itu imam? Imam itu siapa? Imam apa Billy? Orang pemimpin sholat. Oke, imam adalah pemimpin sholat. Betul, Willy 100. Terima kasih jawabannya. Terus, dia. Ya, Pak. Apa itu makmum? Makmum apa makmum? Oke, Edwin, apa Edwin? Makmum apa? Kalau imam tadi pemimpin sholat. Kalau makmum, siapa yang bisa jawab? Oke. Makmum. Baik, makmum adalah orang yang mengikuti imam. Baik, dengarkan penjelasan Pak Guru dulu ya. Oke. Bahwa sholat berjamaah itu sholat yang dilakukan bersama-sama, yaitu terdiri dari 2 orang, minimal 2 orang, yaitu imam dan makmum. Adapun hukumnya, hukum sholat berjamaah adalah sunat mu'akkad. Ada yang menghukumi tidak sunat mu'akkad. Mungkin anak-anakku sekalian pernah dengar apa hukumnya? Apa hukumnya? Selain sunat mu'akkad apa hukumnya? Sunnah Rasul. Sunnah Rasul.
Oke. Ferdian, sunnah Rasul. Ada lagi? Oke. Baik. Bahwa sholat selain sunan muakkad, ada yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau sudah ada yang melaksanakan salah satu, maka di desa tersebut atau daerah tersebut sudah gugur dosanya. Namun ketika tidak ada yang melakukan sama sekali, maka semuanya akan berdosa. Adapun kebaikan sholat berjamaah, tadi sudah ada yang jawab, yaitu pahalanya lebih besar sebanyak 20 derajat, atau itu berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim. Ada juga yang mengatakan 25 derajat. Oke. Kita lanjut. Nah, dasar hukumnya adalah hadis Nabi yang berbunyi, coba dilihat kelihatan jelas enggak tulisannya? Tulisannya Kurang besar, Pak. Oh, kurang besar. Baik. Kalau kurang besar, oke, sebentar. Baik, karena ini kurang besar, Pak Guru bacakan bahwa dasar sholat berjamaah adalah hadis Nabi berbunyi sholatul jamaati tabdulu ala sholatil fardhi bisab'i wa isrina darajatan. Artinya apa? Nah, ini tulisan latinnya ada. Oke. Apa artinya? Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendiri ya. Oke, Hadis terima kasih. berada sedih dan Siapa yang jawab ya? bisa oleh Imam Bukhari. Ferdian, Sare, Anggun, oke. Subhan, terima kasih. Terima kasih ya jawabannya. Lanjut. Nah, sekarang dilihat di layar gambarnya. Gambarnya apa? Dilihat. Gambarnya apa? Apa ya? Coba gambarnya apa? Coba. Ahmad, Fauzi. Andrea. Gambar Orang yang lagi sholat. Dia sholat dengan apa itu? Sendirian apa bersama-sama? Ya, sholat jamaah. Syarat sahnya sholat berjamaah itu ada apa saja? Ya, yang pertama ada yang kedua makmum untuk mengikuti imam. Oke, yang keempat sholat dikerjakan dalam satu majlis. Oke, yang D sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Oke. Ada pertanyaan di ini? Ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya enggak? Baik, kalau nggak ada yang mau tanya, Nasya mau tanya. PAI sikikul podo. PAI. Baik, kalau udah ada yang tanya, imam. Imam adalah bagiannya harus di depan ya. Terus yang kedua ini makmum berniat untuk mengikuti imam. Sementara imam kalau tidak niat jadi imam boleh nggak? Nggak boleh. Boleh nggak? Enggak. Nggak boleh ya. Kalau imam niat tidak jadi makmum nggak boleh. Baik, nanti
Berikutnya ada jawabannya. Bahwa untuk imam, kalau untuk makmum wajib berniat mengikuti imam. Atau makmum wajib berniat jadi makmum. Namun kalau imam boleh tidak niat jadi makmum atau jadi imam. Jadi kalau imam kok ketika kita datang orang itu ada yang makmum dengan kita tidak berniat jadi imam, itu boleh-boleh saja. Oke. Terus salat jamaah yang C, salat dikerjakan dalam satu majelis. Seandainya nih ya, rumah kamu dekat dengan masjid. Rumah kamu bertempelan dengan masjid. Bolehkah kamu berjamaah dari rumah? Boleh nggak? Ada yang jawab? Boleh, boleh. Boleh. Oke, yang jawab boleh siapa? Ada. Ferdian. Boleh. 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 Alasannya apa? Alasannya apa? Ferdian, Pak. Oh, Ferdian. Alasannya apa? Alasannya boleh ya, Pak? Kalau rumah kita dekat dengan masjid, terus kita berjamaah dari rumah, sementara imamnya ada di masjid. Berjawab boleh, alasannya apa? Boleh. Boleh. Lah ya, alasannya apa? Baik. Jadi anak-anakku sekalian, ya, kalau sholat berjamaah itu harus dalam satu majelis, satu tempat. Walaupun rumah kita itu dekat dengan masjid, bertempelan, kalau imam sholatnya itu di masjid, tapi kita makmum tidak boleh sholatnya dari rumah. Karena syarat sahnya berjamaah harus dalam satu majelis. Majelis itu artinya tempat. Baik. Yang keempat yaitu atau D, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Sholat makmum sesuai dengan imam. Maksudnya apa? Ketika makmum sholat zuhur, maka ketika imam sholat zuhur, maka makmum pun harus sholat zuhur. Ketika imam sholat asar, makmum pun ikut sholat asar. Jadi tidak boleh anak-anak sekalian bahwa ketika ada makmum imam sholat asar, jamaahnya sholat maghrib, itu tidak boleh. Baik. Kita lanjutkan. Nah, sekarang coba di layar kamu ada bacaan niat. Siapa yang berani membacakan? Siapa yang berani membacakan? Sinyalnya elek banget. Oh, sinyalnya jelek ya. Willy? Saya enggak ada, Pak. Willy, coba dibaca. Salat niatnya apa? Tuh. Tuhan? Makmumah. Makmuman, ya. Putus-putus suaranya ya. Alendra? Ayu Nur? Oke. Baik. Coba diamati dari dua niat itu, dua tulisan niat itu ada perbedaan enggak? Ada di mana? Ada. Di mana? Makmuman. Sama makmuman sama Imaman. Oke, jadi amati perbedaannya itu yang di ada tanda merahnya ya, yang makmuman. Kalau niat seorang makmum adalah usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada makmuman lillahi ta'ala. Kalau niat jadi imam usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan imam lillahi ta'ala. Oke. Coba Pak Guru ingin salah satu
Salah satu untuk melafalkan niatnya. Coba siapa yang berani, Cong? Melafalkan niat sholat jadi imam. Ya, Willy. Febrian, Aditya. Oke. Siapa lagi? Hah? Siapa? Subhan? Coba lafalkan niat jadi makmum. Subhan? Saya Pak. Oke. Ferdian. Nah. Boleh Ferdian. Padal. Duh. Apa ya? Aja? Oke. Jadi perbedaannya yaitu antara kata-kata makmuman dan imaman. Oke. Sekarang ketentuan sholat berjamaah. Ini anak-anak sekalian, dalam sholat berjamaah itu ada aturan-aturan yang perlu diketahui oleh anak-anak. Yang pertama yaitu tentang syarat menjadi imam. Apa sih syarat? Ada yang tahu anak-anak? Syarat, apa itu syarat? Syarat apa? Ada yang tahu? Oh, pilih. Aturan. Boleh. Alendra? Alexandra? Oke, Pak Guru jelaskan ya. Pak Guru jelaskan ya. Bahwa yang namanya syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum seseorang itu melakukan hal-hal yang diwajibkan atau suatu peribadatan. Sebelum atau sesudah itu harus dipenuhi terdahulu. Contohnya seperti syarat sahnya sholat harus suci dari hadas. Jadi ketika hilangkan hadas itu kan sebelumnya kita wudhu sebelum sholat, kita berpakaian juga sebelum sholat, itu namanya syarat. Baik. Jadi syarat menjadi imam atau ketentuan hal yang harus dipenuhi oleh imam, yang pertama adalah bacaannya harus fasih. Maksudnya fasih ini adalah yang paling fasih di antara jamaah-jamaah tersebut yang hadir. Bukan harus fasih orang yang harus paling pandai di dunia ini, ya tidak bisa. Maksudnya bacaannya fasih ini fasih di antara para jamaah dan makmum dan imam tersebut. Yang kedua, laki-laki. Apabila makmumnya laki-laki maupun perempuan. Yang ketiga, perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Perhatikan, perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Yang keempat, imam hendaknya berdiri di depan makmum. Jadi imam, kalau imam sholat harus di depan makmum ya, paling depan. Tapi kalau imam selain sholat boleh di bagian belakang boleh. Kalau imam selain sholat. Lalu yang kelima, imam tidak dalam keadaan menjadi makmum. Maksudnya apa? Ada kita di depan ada jamaah, ada orang sedang makmum berjamaah, kita datang langsung jamaahnya bukan ke imam yang depan, tapi ke makmumnya, itu yang tidak boleh maksudnya. Ada pertanyaan di sini anak-anak? Ada pertanyaan? Willy? Ada pertanyaan?
tentang sholat berjamaah, ketentuan imam. Tentang ketentuan imam, ada pertanyaan? Soalnya Tidak ada pertanyaan tentang ya, Ferdian. Coba. Ferdian apa? Ada pertanyaan tentang ini, tentang imam? Yang perempuan tidak protes ini? Tidak, Pak. Tidak protes. Kenapa? Enggak ada pertanyaan kenapa kok perempuan nggak boleh jadi imam sholat kalau makmum jamaahnya laki-laki? Enggak ada yang tanya seperti itu ya. Baik, Pak Guru jelaskan bahwa oh ada yang tanya tadi tapi nggak kedengaran ya. Oke, ada yang tanya tapi nggak kedengaran. Baik, bahwa kenapa perempuan tidak boleh jadi imam sholat sementara makmumnya atau jamaahnya laki-laki? Itu karena yang pertama adalah dasarnya ayat Al-Quran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki pemimpin bagi perempuan. Yang kedua adalah hadis Nabi juga mengatakan yang artinya bahwa kalau perempuan ada yang bisa mengganggu tentang kehusuan sholat, yaitu itu yang pertama adalah perempuan, yang kedua anjing, dan yang ketiga adalah himar. Nah, begini maksudnya anak-anak sekalian, secara logika ketika perempuan menjadi imam, yang pertama ketika makmumnya laki-laki pasti akan mengganggu pandangan. Yang kedua, ketika imamnya perempuan, misalnya dijadikan suatu imam di masjid atau di musala, ada yang kelemahan dari perempuan, yaitu setiap bulan pasti kedatangan tamu. Oke ya, kita lanjut. Yaitu syarat menjadi makmum. Makmum hendaknya berniat mengikuti imam. Jadi tidak boleh anak-anak sekalian kalau makmum itu mendahului imam. Jadi makmum wajib mengikuti gerakannya semua juga setelah imam. Yang kedua, makmum hendaknya mengetahui gerakan imam. Makanya tadi anak sekalian Pak Guru sampaikan, seandainya rumah kamu dekat dengan masjid pun tidak boleh jamaahnya di rumah, sementara imamnya di masjid. Kenapa? Yang pertama, tidak tempat. Yang kedua adalah tidak mengetahui gerak-gerik imam. Yang ketiga, makmum hendaknya berdiri di belakang imam. Makmum tidak boleh berdirinya itu di depan imam ya, anak-anak. Yang keempat, makmum hendaknya berada di satu atau tempat yang berhubungan dengan imam. Oke. Berikutnya tata cara sholat berjamaah. Ketika kita berjamaah, anak-anak, yang pertama, dalam semua gerakan sholat, makmum tidak boleh mendahului imam. Yang kedua, pada waktu imam membaca Al-Fatihah dengan jahir. Jahir artinya apa, anak-anak? Iya, Keras. Betul. Jahir, terima kasih. Jahir artinya keras. Ketika imam baca keras, makmum baiknya mendengarkan apa menirukan? Mendengarkan. Imam membaca Fatihah dengan keras, makmum mendengarkan. Nah, ketika imam bangun dari ruku, kalau imam bangun dari ruku membacanya apa, anak-anak? Pak, kabarnya. Apa Willy? Sami'allahu liman hamid. Oke. Nah, makmumnya membacanya apa? Ketika kamu jamaah membacanya apa?
Tuna? Tuna? Hah? Ya, pilih Nurul. Apa coba? Kalau makmumnya jawabnya apa? Makmumnya menjawab makmumnya itu gerakannya ketika ruku bukan sami'allahu liman hamidah, tapi Rabbana lakal hamdu. Atina fitna sana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wah, kebanyakan itu kalau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu kan doa apa namanya? Doa sapu jagat. Tapi ya bagus. Boleh sih kalau betulnya ketika dalam sholat, misalnya dalam gerakan rukuk membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, boleh tidak? Ya boleh, cuman itu tidak aturan dalam sholat tidak seperti itu. Terus ketika imam membaca waladhdallin, maka jawaban makmum apa? Amin. Amin. Oke, baik. Berarti anak-anak sekalian itu sering berjamaah. Lanjut. Cara mengingatkan imam yang lupa bersalah. Coba. Anak-anakku sekalian, sering kita ketika berjamaah, imam itu lupa. Ada kalanya lupa bacaannya. Ada kalanya lupa jumlah rakaatnya. Terus apa yang kita lakukan anak-anak? Yang kita lakukan apa? Ketika membaca subhanallah. Oke, membaca subhanallah. Siapa yang jawab membaca subhanallah tadi? Ferdiana. Oke. Terus yang lain apa? Betul? Takwa? Apa takwa? Fabian? Aditya? Oke. Ketika imam lupa, ada dua cara yang dilakukan anak-anak. Ketika imam lupa dalam bacaan, maka makmum boleh meneruskan bacaannya. Ketika imam lupa dalam bacaan, maka makmum itu mengingatkannya itu dengan meneruskan bacaan yang benar. Maka ini perlu untuk makmum yang hafal itu meneruskan. Misalnya imam ghairil maghdubi itu enggak ketemu-temu, jamaah salah satu atau bersamaan boleh mengingatkan ghairil maghdubi alaihim gitu. Ya ketika dibenarkan seperti itu, tapi imam nekat, gimana apa yang kita lakukan? Biarkan saja, kita tetap makmum. Kita tetap makmum, tidak masalah. Kenapa? Karena syarat sahnya berjamaah adalah harus mengikuti imam. Namun ya, ketika imam salahnya dalam bilangan rakaat, anak-anak, ini ada dua cara. Apa yang dilakukan oleh makmum? Wah? Apa yang dilakukan ketika imam kok kebanyakan rakaatnya, harusnya sholat maghrib 3 rakaat, di rakaat ketiga imam jablas. Apa yang dilakukan? Mengulangi lagi. Mengulangi lagi nanti kamu kecapean. Apa yang dilakukan? Adalah mengingatkan imam. Cara mengingatkan imamnya apa? Gimana? Subhan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Iya, boleh. Tepuk tangan bagi perempuan. Jadi anak-anak sekalian ada dua cara. Kalau bagi laki-laki dengan membaca subhanallah. Tapi kalau untuk perempuan dengan cara menepukkan tangan atau menepukkan tangan ke paha. Oke? Lanjut. Nah, sekarang anak-anak dilihat di layar kamu.
Bagaimana cara berbaris? Nah, bagaimana cara berbaris? Halo. Bagaimana cara berbaris dalam sholat yang benar? Kamu amati ya. Kamu amati. Di situ ada gambar. Perhatikan. Coba Pak Guru ingin kamu menceritakan. Di layar kamu ada gambar apa itu? Willy apa Will? Apa Will? Yang Pak. Gambar apa? Baik, Pak Guru terangkan bahwa Gambar orang sholat. Ya, gambar orang yang susunan orang yang sedang sholat. Dalam gambar ini sebetulnya memberitahukan kepada kita, yaitu yang A, bahwa ketika jamaah cuma ada 2 orang, maka posisi yang terbaik adalah di sampingnya, bukan di belakangnya. Tapi ketika ada yang di belakangnya, ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Itu hanya yang lebih utama. Yang B, ketika jamaah itu terdiri dari 2, maka jamaah berdiri di belakangnya lurus persis imam. Nah, ketika yang C, ketika ada 4, juga di belakangnya lurus sampai berapapun. Namun ketika kita akan membuat 2 shaf, maka dimulai dari tengah, bukan dari pinggir. Sebagai contoh, yang ada di nomor yang D sama yang E. Yang D ada 2 shaf, maka yang 2 berdiri di belakang dan posisinya bukan di pinggir namun di tengah. Yang E juga posisinya tengah, nyambung gitu ya. Posisi yang benar seperti ini. Kalau dilihat dari angka, anak-anak sekalian, perhatikan di layar. Shaf yang pertama adalah imam yang paling depan. Terus diikuti makmum yang pertama adalah posisi lurus di belakang imam. Terus posisi kedua di sebelah kanan posisi makmum ke-1. Terus posisi ketiga di sebelah kiri. Jadi ini seperti contoh di angka-angka ini ya anak-anak ya. Di posisi 2 di sebelah kanan, posisi 3 sebelah kiri, posisi 4 di kanannya lagi, nanti menyambung di sebelah kirinya lagi, nyambung lagi kanannya lagi, nyambung lagi kirinya lagi, begitu terus. Sampai shaf. Setelah shaf pertama tidak muat, maka di shaf kedua juga seperti itu. Yang pertama di A, terus nyambung di sebelah kiri kanan dulu, baru kiri, kanan, kiri, begitu seterusnya ya anak-anak ya. Baik. Kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang pembagian makmum. Anak-anakku sekalian, kita sering yaitu melihat atau menemui makmum yang datangnya itu lambat. Jadi kita sering menemui makmum yang datangnya terlambat, iya kan? Nah, di layar itu ada bahwa makmum itu ada 2. Apa anak-anak? Makmum apa? Iya, Nurul, makmum masbuk sama Muwafiq. Oke, makmum masbuk sama makmum muwafiq. Apa sih makmum masbuk? Ini makmum masbuk loh, bukan makmum yang terlambat datang mengikuti imam seperti Oke. Persian ya, Persian. Bahwa betul makmum yang datang tidak menjumpai hukumnya imam. Jadi anak-anak sekalian, untuk membedakan makmum masbuk sama makmum muwafiq. Kalau makmum muwafiq itu makmum yang ketika datang itu masih sampai membaca al-fatihah sebelum imam dalam keadaan ruko.
Sementara kalau makmum masbuk sudah tidak menemui imam dalam keadaan ruku, begitu ya? Anak kalian. Ya. Kita lanjut. Nah ini untuk perbedaan. Perbedaannya apa? Coba diamati anak-anak. Perbedaan makmum masbuk sama munafik apa? Imam. Ya, masbuk tidak ruku bersama imam. Kalau munafik ruku bersama imam. Oke. Ruku bersama imam. Terus untuk jumlah bilangan rakaatnya. Kalau ya, pilih bagian ya, sama ya. Apa perbedaannya lagi? Baik, perbedaannya lagi bahwa makmum masbuk itu tidak dihitung 1 rakaat. Kalau makmum muwafiq itu dihitung 1 rakaat. Artinya apa? Ketika sholat berjamaah selesai, makmum yang masbuk itu harus menambah 1 rakaat lagi. Ketika teman-teman yang tadinya muwafiq sudah salam, maka ini tidak salam, tapi menambah bilangan 1 rakaat lagi. Oke. Sinyalnya putus-putus. Selanjutnya, sinyalnya putus-putus. Sekarang yang terakhir yaitu apa hikmahnya sholat berjamaah. Perhatikan. Dalam sholat berjamaah anak, apa coba dibaca, ada yang mau membantu Pak Guru untuk membaca? Saya. Ya, dia. Oke. Coba dibaca dia. Pentingnya taat dan patuh kepada pemimpin selama pemimpin itu benar. Oke. Apabila pemimpin telah berhak mengingatkan, mendidik, disiplin, yang rasa di antara yang satu dengan yang lain. Oke, terima kasih. Dia yang sudah mau membacakan. Baik, kitalah bersama-sama kita amati bahwa hikmah sholat berjamaah yang pertama yaitu pentingnya taat dan patuh kepada pemimpin. Selama pemimpin itu benar, maka kita wajib taat dan patuh. Apa sih kebenaran itu? Selagi tidak melanggar aturan-aturan agama. Oke, agama maupun aturan yang lain. Yang kedua, yaitu apabila pemimpin salah, apa yang dilakukan? Apa kita demo? Tidak, anak-anak. Kalau dalam sholat berjamaah itu melatih ketika ada pemimpin yang salah, kita tidak boleh arogan. Tidak langsung pemimpin sholatnya, wih, salah, tidak boleh. Tapi makmum dalam sholat berjamaah melatih ketika ada pemimpin yang salah adalah kita wajib mengingatkan. Kita wajib mengingatkan dengan baik. Makanya dalam sholat berjamaah mengingatkannya itu hanya dengan satu, untuk perempuan tepuk paha bukan tepuk tangan. Ya. Kalau laki-laki adalah membaca subhanallah. Yang berikut, yang ketiga, yaitu mendidik disiplin. Dalam sholat berjamaah itu mendidik kita untuk disiplin melakukan sesuatu. Yang keempat, tumbuhkan tenggang rasa saling menghargai antara yang satu dengan yang lain. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah menjaga dan meningkatkan ukhuwah Islam. Ya, apa ukhuwah Islamnya? Ada yang tahu artinya? Ukhuwah Islamnya apa artinya? Apa? Ukhuwah Islamnya artinya? Saya nggak tahu, Pak. Tidak tahu. Ukhuwah Islamnya itu artinya menjaga persatuan dan kesatuan. Kalau Islamnya berarti Islam. Ada ukhuwah Islamnya yaitu menjaga persatuan dan kesatuan agama Islam. Ada ukhuwah watoniyah,
menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian anak-anak sekalian yang Pak Guru sampaikan pada pertemuan kali ini. Bisa kita sambung di pertemuan berikutnya. Sebelumnya Pak Guru tutup, ada yang mau bertanya tentang materi yang sudah disampaikan Pak Guru? Ya. Tiga Ada? tadi bahas. Oh, Ada yang bahas. gimana? Diakhiri. Tidak. Tidak. Lain ada yang mau tanya. Anggun mau tanya? Aku Ferdian? Oke. Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada yang tanya, terima kasih atas oh ya, oke. Sebelum anak-anakku sekalian keluar dari apa ini ini ya, dari pembelajaran ini, setelah nanti selesai ini, tolong nanti ada link untuk mengisi form. Untuk mengisi form ya. Untuk anak-anak sekalian nanti tolong diisi. Ada 2 form kalau tidak salah, yaitu form untuk anak sendiri dan ada form untuk orang tua. Tolong nanti form atau angket ya. Angket itu diisi oleh kamu dan orang tua. Kalau orang tua kamu nggak bisa isi ya tolong dibantu. Oke? Oke? Ada yang belum paham? Ya. Oke, paham. Ya. Terima kasih atas dan ada yang tanya ya? Oke. Kalau udah tidak ada yang tanya, Pak Guru ucapkan terima kasih. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Ya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Apa? Ya Allah. Stop record. Itu ada yang dalam cerita 10. Ya, anak-anak boleh keluar dengan tekan tombol yang warna merah ya, yang gagang telepon dan bunyinya leave. Oke, silakan keluar. Siap Pak, mau keluar weh. Oke.